Maria Rika Tufan dengan NIM 2101040076. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi Universitas Sunda Cendana Kupang. Di sini teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang pengantar komputer dan perkembangannya. Halo teman-teman, sebelum kita memasuki materi tentang pengantar komputer dan perkembangannya, yang pertama kita mengetahui peta konsep dari sejarah komputer. Sejarah komputer itu memiliki beberapa konsep. Yang pertama, awal terbentuknya komputer. Yang kedua, pengertian komputer. Yang ketiga, seluk-beluk komputer. Yang keempat, perangkat komputer dan networking. Yang kelima, perbedaan notebook, netbook, MID, dan nettalk. Langsung saja teman-teman, kita ke materi. Yang pertama, sejarah komputer. Awalnya komputer dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, 1791 sampai 1871. Tahun 1812, Babbage memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika, yaitu bahwa mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan, sedangkan matematika membutuhkan repetisi sederhana. Usaha Babbage yang pertama untuk menjawab masalah ini muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasil secara otomatis. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk memulai membuat komputer general purpose yang pertama, yang disebut Analytic Engine. Asisten Babbage, Augustus Aitken, 1815 sampai 1842, memiliki peran penting dalam pembuatan mesin ini. Yang kedua, definisi komputer. Istilah komputer atau computer berasal dari bahasa Latin computer yang berarti menghitung. Komputer mempunyai arti yang sangat luas dan berbeda untuk orang yang berbeda. Berikut ini adalah salah satu definisi komputer yang didapat dari buku komputer. Menurut buku Computer Today, Donald H. Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk manipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah induksi, program yang tersimpan di memori atau steroid program. Komputer juga dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antar komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Yang ketiga, sejarah komputer menurut periodenya. Di sini teman-teman, sejarah komputer ada 4 generasi. Generasi yang pertama itu pada tahun 1944 sampai 1959. Usaha yang dilakukan oleh pihak Amerika pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard H. Aiken 1900 sampai 1973, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Yang kedua, generasi kedua pada tahun 1960 sampai 1964. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada dalam memberikan fleksibel kepada komputer. Fleksibel ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan yang lain berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Yang ketiga teman-teman, komputer generasi pada tahun 1964 sampai 1975.
Bantu kuarsa Quartz-Rock menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi IC Integrated Circuit di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Bahan tersebut menjadi dasar pembuatan komputer generasi ketiga. Generasi yang keempat dimulai pada tahun 1975 sampai dengan sekarang. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Layer Scale International (LSI) dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale International (FLSI) membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Rare Scale International chip tunggal. Ultra Rare Scale International (ULSI) meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Komputer generasi kelima sekarang dan sampai masa depan. Generasi yang kelima sampai sekarang. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan memprosesan paralel yang akan menggantikan model non-Newton. Model non-Newton akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. D. Hardware, input, dan output device. Yang pertama, hardware. Hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung dan berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware juga merupakan perangkat pendukung fisik untuk mengoperasikan software yang memiliki komputer. Bagaimanapun hebatnya software, namun tanpa dukungan hardware yang memadai, maka akan mengganggu kinerja komputer. Hardware komputer dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan padanya atau disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya hardware yang merupakan salah satu komponen pendukung dalam sebuah komputer, maka dapat disimpulkan bahwa komputer adalah yang pertama, alat elektronik, yang kedua dapat menerima input data, yang berikut dapat mengolah data, dapat memberikan informasi, menggunakan satu program yang tersimpan di memori komputer atau storage program, dapat menyimpan program dan hasil pengelolaan, dan yang terakhir bekerja secara otomatis. Sedangkan yang disebut dengan program adalah kumpulan induksi atau perintah terperinci yang sudah dipersiapkan supaya komputer dapat melakukan fungsinya dengan cara yang sudah ditentukan. Hardware sendiri meliputi beberapa bagian utama yang tersusun di dalam CPU atau Central Processing Unit seperti pada gambar 7 di bawah. Hardware atau Process Mainboard, Power Supply, Hard Disk RAM atau memori, video, grafis, adapter, FGA, dan lain-lain. Yang kedua, Input dan Output Device atau perangkat I/O komputer. Input dan output device adalah perangkat komputer yang digunakan untuk memasukkan dan keluar. Yang berikut laptop atau notebook. Notebook merupakan istilah awal yang muncul bersamaan dengan tibanya era komputer jinjing. Ukurannya lebih kecil dan lebih efektif untuk dibawa kemana saja jika dibandingkan dengan desktop PC atau personal komputer atau komputer pribadi atau komputer rumahan yang lebih jauh lebih besar. Istilah laptop muncul seiring dengan adanya istilah notebook. Namun kata laptop lebih sering digunakan karena diambil dari perilaku pengguna notebook yang lebih suka meletakkan notebook di atas paha daripada meletakkannya di atas meja. Kata lap sendiri merupakan bahasa Inggris yang artinya pengangkutan. Yang berikut, netbook dan netbook. Netbook merupakan istilah baru yang diluncurkan Intel pada Februari 2008.
Istilah ini ditunjuk untuk kategori netbook berukuran kecil, ringan, dan fungsionalis yang mencukupi. Netbook bisa disebut sebagai versi laptop lebih kecil. Secara teknis, netbook adalah istilah baru untuk laptop yang berukuran kecil dengan penekanan fungsi pada aplikasi internet dan wireless communication. Ada juga istilah netop. Netop adalah versi desktop atau komputer meja yang lebih mini. Di sini juga ada penekanan pada akses internet yang wajib ada. Yang terakhir, UMPC atau MID. Awalnya, Ultra Mobile PC atau UMPC mengacu pada proyek Origami yang dipelopori oleh Microsoft, Intel, dan Samsung untuk sebuah tablet PC berukuran ringkas. Variasi berikut dari konsep UMPC ini adalah Mobile Internet Device atau MID yang dikembangkan oleh Intel. Sekian dan terima kasih video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ibu Ivo Basrika, SSI MPD. Sekian dan terima kasih.